Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi Ustadz dan keluarga dan seluruh para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga merahmati Imam Ibnu Jamah dan Imam Nawawi rahimahullah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati seluruh para ulama kita. Ustadz ingin bertanya mengenai marah karena Allah atau ketika berkaitan dengan hak Allah. Contohnya bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya. Hadirin Allah muliakan, langsung aja contoh ke Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal. Padahal kita tahu Mu'adz bin Jabal salah satu sosok spesial di mata Nabi SAW. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah jadi tukang fitnah nih Mu'adz? Karena baca suratnya terlalu panjang pada saat sholat jamaah. Atau salah satu kesayangan Nabi SAW, Usama bin Zaid, ketika melakukan kekeliruan di saat peperangan, Nabi SAW juga menegur beliau. Itu menunjukkan bahwa marah karena Allah itu tetap dilakukan Nabi SAW, walaupun dengan orang-orang terdekat. Jadi ini marah objektif. Walaupun dia dekat banget sama kita secara personal, tapi kalau dia melanggar hak Allah, maka kita perlu tegur, dan itu pun juga secara kaidah dan aturan. Lihat bagaimana Nabi SAW ke Ka'ab bin Malik ketika memboikot beliau selama 50 hari, ketika mendiamkan. Tapi ketika Ka'ab sholat dan tidak memandang Nabi SAW atau tidak menoleh ke Nabi SAW, Nabi perhatikan beliau dengan pandangan yang penuh dengan rasa sayang. Jadi artinya beliau nggak benci dari hati, kecuali sebatas kesalahan tersebut. Coba kita lihat juga bagaimana Nabi SAW bersikap proporsional kepada Ma'iz yang berzina. Beliau nggak meledak-meledaknya, nggak merembet ke sana kemari, bahkan menyuruh Ma'iz untuk bertobat kepada Allah. Jadi marah karena Allah itu marah yang objektif, proporsional. Kalau satu ya satu, kalau dua ya dua, tidak merembet kemana-mana, dan nggak akan membuat emosi kita tuh rusak, hadirin. Enggak. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan nikmat-nikmatnya di dunia dan akhirat untuk Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Jamaah, para ulama, untuk Ustadz, seluruh tim, para jamaah, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, selama ini saya belajar menahan marah dengan diam, karena selama ini saya sadar perkataan saya itu tenang tapi tajam, lembut tapi menusuk. Serem juga dia. Tapi tajam, lembut menusuk. Apa ya kira-kira? Iya. Dan saya paham saya memiliki potensi meledak yang di luar kontrol saat marah. Namun kadang saya merasa bersalah saat setiap kali saya marah saya harus diam. Termasuk saat saya marah dan ada cekcok dalam rumah tangga. Sifat ini sudah terjadi sejak saya kecil. Apakah sikap saya selama ini salah, Ustadz? Bagaimana sikap yang lebih baik? Dan mohon doakan saya, semoga Allah ampuni saya karena sikap saya ini pula. Saya pernah bertahun-tahun tidak bertegur sapa dengan saudara kandung saya karena seingat saya saat itu kemarahan saya di luar batas. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum barakallah. Hadirin yang Allah muliakan, bukan hanya diam itu salah satu cara. Man somatan najah, barang siapa yang diam dia akan selamat. Namun yang terpenting adalah bagaimana kembali kepada Allah. Zikrullah. Diam tanpa berzikir pun juga bahaya.
Diam tanpa zikir itu bahaya. Makanya kan yang diajarkan Nabi SAW ketika marah mengucapkan apa? Saya masih ingat. Siapa? Angkat tangan. Fadhal. A'udzubillah. A'udzubillah minasyaitan. Ta'awud. Itu artinya kembalikan kepada, minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Bukan hanya diam terus dipendam, enggak, nanti jadi dendam, nanti sakit lagi segala macam. Tapi arahkan ke zikir, coba baca Quran, coba sujud, coba tenangkan diri. Arih Nabi sholat, buat rehat dulu dengan sholat. Dan itu yang harus dilakukan. Kuncinya adalah zikrullahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan dan rahmat kepada Imam Nawawi beserta keluarga dan para sahabat. Semoga Allah memberikan kebaikan, rahmat keluarga kepada Ustadz beserta keluarga dan tim serta jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustadz, apakah menjelaskan tabiat orang tua dan keluarga kepada calon pasangan termasuk muka aib atau bukan? Sebatas mana yang harus dijelaskan mengenai tabiat orang tua kita tersebut? Syukron Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun masalah pernikahan atau proses menuju pernikahan, maka aib-aib yang berkaitan dengan langgengnya dan utuhnya rumah tangga setelah menikah itu perlu disampaikan sebelum menikah sesuai hajat. Wal hajatu tuqaddar biqadariha, sebagaimana dijelaskan para ulama fikih. Hajat itu seperlunya, baik aib kita maupun aib keluarga, seperlunya yang berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga. Contoh, kalau misalnya kakak pertama kita atau ayah kita itu pemabuk, itu akan berkaitan nggak dengan rumah tangga kita? Ayah kita pemabuk misalnya, dan kalau mabuk tuh udah kemana-mana nggak jelas, nggak, kalau semua dimarahin segala macam, itu bisa berkaitan nggak atau bisa berdampak nggak ke rumah tangga kita? Belum tentu. Kalau ayah udah meninggal gimana? Lo beneran lo. Makanya jangan, maka nggak boleh dikasih tahu kalau ayah kita udah meninggal. Udah tutup. Bicara yang baik-baik tentang ayah kita. Karena kebiasaan buruknya itu nggak pengaruh juga ke rumah tangga kita. Itu loh poinnya. Jadi jangan semua diceritain. Enggak. Itu aib tutup. Wong aib orang aja kita harus tutup, apa aib orang-orang kesayangan kita. Tapi kalau ini berkaitan dengan sikap pasangan kita nantinya ketika berinteraksi, sehingga pasangan kita tahu peta, tahu bagaimana menghadapi, tahu ini, tahu ini, itu perlu dikasih tahu sebatas keperluan dan hajat. Wal hajatu tuqaddar biqadariha, kata para fuqaha. Kebutuhan itu seperlunya saja. Kalau cuma perlu bicara satu kalimat, jangan dua kalimat. Kalau perlu bicara satu paragraf, jangan dua paragraf. Dan itu penting. Itu penting. Atau aib diri kita. Makanya kan dalam ilmu fikih, dalam bab nikah atau kitabun nikah, ada bab al-uyub fin nikah, ada aib-aib yang harus disampaikan dan perlu disampaikan pada saat proses sebelum pernikahan. Yang kalau itu nggak disampaikan dan akhirnya salah satu tujuan pernikahan tidak terlaksana dan menimbulkan kekecewaan kepada dari salah satu pihak, itu bisa menyebabkan pernikahan berakhir. Dan itu nggak boleh, zolim. Jadi harus disampaikan. Allahu ta'ala alam.
bisawab ini bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.